Hai dunia fana, kembali lagi bersama Selfie O dalam Oh Bercerita. Nah, sebenarnya aku sedang berusaha, oh my god, aku baru mau bilang berusaha meminimalisir suara bising. Dan barusan ada suara klakson yang sangat keras, luar biasa sekali. Di saat aku bahkan tidak menyalakan kipas di panas matahari yang memanggang ini demi ketidakbisingan. Tapi begitulah dunia guys, dunia selalu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Jadi kita harus hidup dan berusaha menerima apapun yang terjadi. Oh haha. Oke, hari ini kita akan membahas apa di waktu luang ini. Sebenarnya kemarin aku sempat rekam sesuatu tentang duit. Jadi aku banyak membahas tentang uang yang malah menyentuh ke konflik Rusia Ukraina. Itu kan kejauhan ya, mana aku ngomongnya hampir 10 menit tentang itu. Itu mah jatuhnya judulnya perang, bukan duit lagi. Tapi hari ini kita akan benar-benar membahas masalah duit. Menurut kalian duit itu penting gak sih? Penting dong. Pertanyaan macam apa itu Selfie? Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah orang gak bisa bahagia tanpa duit? Menurutmu bagaimana? Kalau menurutku ya, orang yang biasa mengatakan bahwa duit bukan segalanya adalah orang yang mempunyai tabungan yang nominalnya sudah membuat kita nih orang biasa bilang, oh my god, itu bisa membuatku hidup sampai ajal menjemput dengan tidak perlu memikirkan masalah makan apa aku besok gitu. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, mereka antara dua hal. Pertama, mereka tidak perlu memikirkan uang karena berkecukupan. Atau kedua, mereka masih di usia yang belum punya tanggung jawab untuk menghasilkan uang. Misalnya anak-anak yang masih sekolah itu kan masih dapat uang jajan dari ortunya. Mereka masih belum tahu bagaimana susahnya menghasilkan uang. Nah, kenapa aku bisa mengatakan itu? Karena dulu aku seperti itu guys. Manusia yang benar-benar optimis melihat hidup, yang meletakkan dirinya terlalu tinggi, yang over optimis dalam hidup ini, yang sebenarnya kita itu bisa bahagia tanpa uang. Uang itu bukan segalanya. Aku dulu orang-orang yang seperti itu sebelum akhirnya aku lulus dan menjadi pengangguran sejati seperti sekarang. Oke, lupakanlah kesuraman hidup. Nah, kembali ke masalah duit. Itu juga lah yang menjadi alasan aku semakin bertambah dewasa, semakin tidak percaya terhadap motivator-motivator. Orang-orang yang benar-benar melabeli dirinya sebagai motivator, yang bekerja untuk dalam tanda kutip menjual omongannya ke masyarakat melalui webinar ataupun pertemuan-pertemuan lain, ataupun buku-buku, bahkan buku-buku. Karena kenapa? Semakin aku dewasa, semakin aku sadar, oh ternyata orang-orang yang selama ini menjual kerja keras sebagai semacam slogannya itu tidak seperti itu. Jadi mereka mungkin orang-orang yang punya privilege. Jadi semakin aku mengerti bahwa semua orang tidak berada di situasi yang sama. Jadi manusia di bumi misalnya ada 9 miliar orang lebih. Nah, tidak satu pun di antara mereka yang punya satu situasi yang sama, persis. Mungkin ada yang mirip, misalnya sama-sama anak konglomerat, sama-sama anak petani, sama-sama anak guru, sama-sama anak dosen misalnya. Tapi mereka tidak menjalani hidup yang sama seperti itu. Mereka tidak punya proses yang sama, mereka tidak punya background yang sama, mereka tidak punya pemikiran dari keluarga yang sama seperti itu. Jadi akan berbeda. Jadi misalnya jalan hidup sang motivator berhasil melalui jalan ini, belum tentu kamu bisa seperti itu. Misalnya dia mengatakan saya bekerja keras sampai akhirnya bisa melanjutkan S2 misalnya di Columbia University. Nah, belum tentu kau bisa. Misalnya kamu tidak punya akses yang sama seperti dia, misalnya koneksi keuangan seperti itu. Karena bahkan yang kusadari ya, beasiswa pun kamu memerlukan uang untuk mendapatkan itu. Dalam artian bukan menyogok ya, kamu butuh uang untuk sampai ke proses itu. Misalnya tes TOEFL, IELTS dan segala macam
itu semua butuh duit. Bahkan tes untuk masuk perguruan tinggi pun kau butuh dana, segala macam kebutuhan, dan beasiswa itu tidak langsung cair. Misalnya butuh 6 bulan atau 1 semester pertama seperti itu. Jadi kamu tetap butuh modal. Jadi itulah yang kemudian aku akhirnya berpikir, ini semua bullshit gitu. Nah, ketika aku mendengar bahwa hidup itu tidak selamanya akan seperti ini, akan begini, akan begitu. Iya, tapi untuk situasi orang-orang itu tidak sama. Apalagi zaman sekarang kan orang menjual bagaimana mereka dulu susah seperti itu. Misalnya, dulu saya tidak bisa makan, tapi nyatanya keluarganya tumbuh dengan keliling dunia seperti itu. Nah, itu kan kayak nggak make sense gitu. Nah, tapi dia menjual itu demi apa? Karena pasar kita Indonesia secara khusus, mereka suka cerita yang melankolis gitu. Nah, mereka suka cerita dramatis yang orang-orang berawal dari nol untuk bisa sukses seperti itu. Jadi kemudian makanya kita lihat banyak sekali acara televisi yang menjual bagaimana orang-orang kesulitan, misalnya mikrofon yang bisa melunasi utangnya orang, acara nyanyi yang kemudian menjadi ajang untuk menunjukkan aku hidup susah dan segala macamnya, yang sebenarnya tidak ada urusan dengan bagaimana kamu itu mempengaruhi suaramu menjadi bagus atau kamu menjadi sangat pintar menyanyi dan bisa menjadi juara 1. Itu kan tidak ada urusan, tapi itu menjual untuk mendapatkan SMS, untuk mendapatkan empati dari masyarakat, untuk menjadi viral begitu. Nah, jadi itulah yang kemudian membuat aku berpikir bahwa uang itu sebenarnya segalanya, guys. Di zaman sekarang, di zaman globalisasi tuh uang itu segalanya. Misalnya banyak keluarga-keluarga yang hancur kemudian karena masalah ekonomi, banyak pernikahan dini yang kemudian bercerai karena mereka belum sanggup manajemen keuangan, atau sang lelaki atau perempuan tidak punya pekerjaan tetap. Banyak anak-anak yang kemudian putus sekolah, banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkan fasilitas atau meraih mimpinya karena masalah ekonomi. Itu banyak sekali, dan Indonesia itu negara berkembang, jadi contoh-contoh seperti itu sangat bertaburan di sekitar kita. Banyak anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak yang kemudian kehilangan masa kecilnya untuk meminta-minta misalnya di jalanan, atau banyak juga orang-orang tua yang memaksa anaknya untuk turun ke jalanan, itu banyak. Nah, itulah yang kemudian membuat aku berpikir bagaimana perasaan mereka yang untuk mencari uang demi sesuap nasi itu sesusah itu, kemudian tiba-tiba muncul satu orang di tengah-tengah publik mengatakan uang bukan segalanya. Nah, sedangkan orang-orang ini untuk mendapatkan uang itu mereka menjual harga diri, mereka menjual keringat, mereka menjual air mata, mereka menjual badan dalam artian untuk bekerja keras untuk itu, demi uang yang mungkin bagi sebagian orang hanya kayak tidak level ada di dompetnya, bahkan dompetnya jauh lebih mahal daripada pengeluaran bulanan keluarga yang sulit itu. Oke, selesai hari ini. Aku hanya ingin bercerita tentang itu hari ini karena gimana ya, sore hari dan Selfie harus memulai aktivitas sebagai wanita sejati karena ini pandemi dan aku pengangguran, jadi saya harus memasak. Bye bye.